Macam-macam sistem pendingin prosesor. Prosesor atau microprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Sama seperti perangkat komputer lainnya, prosesor juga menghasilkan panas saat bekerja. Dan untuk membuang atau menstabilkan panas pada prosesor, dibutuhkan sebuah perangkat yang biasa disebut dengan heatsink fan. Heatsink fan berfungsi untuk membuang panas yang dikeluarkan oleh prosesor, agar suhu di dalam prosesor tetap stabil. Saat ini telah banyak beredar macam-macam atau jenis-jenis pendingin prosesor yang sudah diciptakan, mulai dari yang standar, yaitu menggunakan kipas, hingga yang menggunakan nitrogen. Nah, apa saja sih sistem pendinginan prosesor? Yang pertama, air cooling. Cooler jenis ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena sebagian besar komputer pribadi atau personal komputer menggunakan cooler jenis ini. Pilihan menggunakan pendingin jenis ini adalah pilihan yang paling mudah dan sederhana pada komputer pribadi, karena hanya menggunakan heatsink sebagai penyalur panas dari prosesor dan kipas untuk menyedot udara panas pada prosesor tersebut. Yang kedua, liquid cooling. Cooler jenis ini adalah cooler yang bekerja dengan menggunakan komponen zat cair sebagai penyalur panas dari prosesor. Biasanya cooler ini menggunakan air sebagai penyalur panas, tapi ada juga yang menggunakan nitrogen sebagai penyalur panas yang lebih ekstrim, karena nitrogen memiliki kemampuan pendinginan hingga mencapai angka di bawah 0 derajat Celcius. Ini biasanya digunakan dalam lomba overclock, karena memiliki kemampuan pendingin yang sangat efektif. Yang ketiga, thermoelectric cooling atau TEC. Penggunaan cooler jenis ini adalah solusi dari pendinginan dengan tenaga listrik langsung kepada unit cooler tersebut. Listrik ini akan digunakan untuk mengubah suhu dari setiap sisi unit peltier sehingga akan diperoleh dua sisi yang memiliki suhu panas dan dingin. Pada sisi dingin akan digunakan sebagai pendingin prosesor. Efektivitas pendingin ini bisa diatur sesuai dengan tingkatan energi listrik yang disalurkan kepada unit pendingin ini. Yang keempat, dry ice cooling. Prinsip pendinginan tipe ini sangat simpel. Proses yang akan didinginkan ditempelkan langsung dengan dasar tabung tembaga atau bong, yang nantinya bong tersebut akan diisi dengan dry ice. Sebelum pemasangan pendingin ini, seluruh komponen motherboard akan diolesi dengan pasta atau grease antistatik untuk mencegah kondensasi atau pengembunan, agar tidak terjadi korset pada motherboard. Sekian pembahasan kita kali ini.